Ya pasti akan ada sedikit shock ya, dan mungkin saudari sendiri sudah diperingatkan berkali-kali tapi masih tetap melakukan hal yang sama terhadap anaknya. Kejadiannya ya waktu dia masih kerja di Bu Nindi, kira tahun inilah. Bulannya bang mungkin? Bulannya saya juga kurang tahu persis. Untuk kondisi anaknya saya juga belum bertemu anaknya lagi semenjak bulan lalu. Jadi saya tidak tahu kondisi anaknya seperti apa. Iya, itu akan dilaporkan. Kita tunggu saja. Kalau itu kan sebelumnya saya udah pernah berhenti. Sebelum masalah ini keluar, saya itu pengen berhenti. Tapi karena pesannya Pak Aska, saya harus balik. Saya pernah kerja juga, 2 bulan saya kerja tempat yang lain. Saya pernah, dan saya dimohon untuk balik lagi. Terus kejadian ini, Pak Aska sih yang hubungin saya minta balik lagi, ngurusin anak-anak, kasihan anak-anak, kayak gitu, nggak ada yang mau sama mbak yang lain. Nah saya balik lagi, terus setelah masalah ini, maksudnya serumit inilah masalahnya. Sebelum saya panjang ikut mereka, saya mau berhenti, tapi Pak Aska kan melarang saya untuk berhenti. Melarang saya karena Pak Aska kasihan anak-anak di situ, yang semuanya yang ngurus anak-anak kan saya, walaupun ada ibunya, tahu kan ibunya maksudnya masih kerja, aktivitas yang lain gitu. Jadi Pak Aska nitipin anak-anak ke saya. Aku nggak ngerti, dan aku nggak tahu, ibuku nggak pernah bilang juga ke aku punya utang. Dan aku juga umur berapanya itu dia bilang, aku nggak tahu gitu kan. Aku sebagai anak doanya terbaik, dan setahu aku mama aku nggak pernah punya utang. Karena aku sendiri, aku udah bikin statement kemarin, aku nggak akan beli sesuatu kalau nggak punya duitnya. Aku akan beli setelah aku mampu ataupun setelah aku nabung gitu. Jadi aku mendingan mulai usaha pakai duit 1 juta daripada memulai usaha 100 juta tapi pakai duit orang gitu. Intinya gitu. Jadi aku nggak mau utang, nggak pernah mau punya utang. Oke, saya juga udah lihat ya. Saya juga udah lihat gimana Atta menjawab beberapa pertanyaan para wartawan ya. Cuman di sini sangat disayangkan sih, Atta kok bisa dia meyakini bahwa orang tuanya tidak punya hutang sama sekali, sedangkan dia di TV juga pernah bilang belum konfirm, nggak nanya-nanya, nggak tahu apa-apa, tapi dia yakin bahwa orang tuanya nggak ada hutang gitu. Masa sih dia yakin tanpa mengetahui atau bertanya langsung ke ibunya dulu gitu? Ya harusnya Atta sebagai anak pertama ya, sebagai anak pertama yang kita lihat isi konten video dia itu kan berbagi, memperhatikan orang-orang. Masa dengan orang tuanya aja dia nggak peduli sama sekali gitu kan? Coba deh ibunya dihubungin face to face, mau video call atau apa, dipastikan benar-benar ibunya itu ngaku atau tidak gitu. Ya kalau bagi saya sih sangat kecewa ya, seorang YouTuber nomor 1 yang menebarkan kebaikan kepada para subscribernya gitu kan, cuman menganggap hal hutang itu dengan hal yang receh gitu. Padahal hutang itu adalah perkara yang besar gitu ya. Apalagi kita kan tahu Atta Halilintar itu terkenal dengan agamisnya, begitupun dengan keluarganya. Saya yakin kalau seumpamanya ibunya Atta Halilintar ditanya benar-benar, saya yakin dia akan menjawab bahwa dia pernah berhutang gitu. 5 Agustus bertepatan dengan ulang tahun Dede. Iya, bertepatan. Gitu, mungkin lihat aja nanti. Namanya seperti ya pengajian nih, seperti pengajian, dan mungkin kita minta restu pada orang tua juga. Kita barengan berdua. Iya pasti udah hampir beres lah semuanya, alhamdulillah. Tinggal nanti dimudahkan aja, semoga diberikan kelancaran, tidak ada hambatan, cuaca mendukung. Tapi katanya ingin mengundang gubernur setempat nanti ya, kalau pas resepsi nanti. Iya insya Allah, kalau nggak ada halangan di Bandung. Belum tahu, nanti surprise lah, ditunggu aja. Konsep pernikahan ya pernikahan konsep pengen sih ada adat lah dan internasional. Internasional. Iya. Ada dari kampung Bang Dilan ya? Ya pastilah, ada saya dari suku Minang dan dari Sunda. Iya pakai adat Minang dan Sunda lah. Pasti ya berhubungan dengan bagaimana adat, misalkan adat Minang, nanti ada beberapa misalkan mungkin kayak tarian-tarian itu kita mau masuk unsur itu, karena memang kita pingin
sekaligus memperkenalkan lah nih budaya-budaya kita nih yang mungkin banyak juga orang yang mulai lupa, mulai asing, mulai sudah nggak pernah lagi ngelihat beberapa unsur-unsur budaya. Lalu kita akan memperkenalkan lagi nih, mengingatkan lagi nih pada pemirsa gitu lewat acara kita. Nggak, justru Dede seneng lah. Dede seneng ketika ngelihat ada beberapa artis Minang yang memakai adat Minang lalu menggunakan suntiang. Ketika lihat foto Dede, wah cantik ya kak, cantik juga nih, cantik banget ya ternyata orang-orang Minang yang pakai adat Minang. Jadi pokoknya untuk segala macam jadi gini ya, mohon maaf ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa saat ini, bukan karena nggak mau, tapi saya lebih baik kita tunggu sampai hasil akhirnya aja nanti. Untuk prosesnya sampai di mana, terus seperti apa hasil dan segala macam dalam proses sepanjang ini yang udah panjang banget ini, boleh langsung hubungi ke pengacara aku aja gitu. Ada bisa menghubungi Maruli Tambubolon untuk tanya detailnya secara hukumnya seperti apa gitu. Aku nggak berani ngomong banyak-banyak dulu karena aku pengen ini cepat selesai aja. Ini ada di sini sudah satu dukungan ini. Tiap hari sih ngasih support ya. Iya. Nanti lu support itu apa sih? Semangat. Oke. Dukungan itu Iya. pakai bahasa Inggris ya. Ya gimana? Kamu ngerasain nggak dukungan dari Santi? Waduh, 100%. Apa yang dibutuhkan ya, berusaha melayani apapun yang dibutuhkan ya untuk perkara ini atau gimana. Saya bantu sebisa saya, yang bisa saya bantu misalnya mengumpulkan data atau apa segala macam. Makanya kemarin juga sempat jadi saksi, alhamdulillah. Insya Allah. Jadi istri, anak-anak itu dukungannya 100%. Tadi sih sempat waktu kamu cerita yang tentang uang kamu itu agak emosional ya, perempuan ya, jadi sempat nangis juga tadi. Jadi ingat perjuangannya Pak Mak di triathlon itu sampai yang tes event udah miliaran ya. Ya udahlah. Ya emosional aja sih, cuma kita tidak mengharapkan balas jasa ya. Sekarang ada cobaan gini ya, kita hadapin. Ini bisa menghapuskan dosa, insya Allah, bukan hanya mengurangi tapi menghapuskan dosa. Amin, insya Allah. Ya dihadapin aja, Allah tuh ngasih ujian orang, ngasih rezeki orang beda-beda. Apapun caranya ya, mungkin memang ini yang saya dan Pak Mak alami, ya kami hadapi gitu. Kalau kita mau lihat dari segi negatifnya, semua akan negatif. Tapi kalau dilihat dari sisi positif ya, saya nggak di Cisarua terus, bisa lihat Jakarta, pulang bisa mampir lihat cucu. Ya dilihat dari sudut positifnya dah. Alhamdulillah. Kalau ke anak-anak sih setiap saat, setiap hari. Jarak jauh kan ada telepon sekarang. Rindu itu kan di sini gitu ya. Jauh dekat itu tetap aja kita komunikasi, video call ya. Insya Allah ini juga nanti juga ketemu insya Allah. Ya kemarin Ukasha lagi rewel karena nggak mau lepas dari ibunya yang berat. Yang berat nanti di akhirat. Alhamdulillah saya baru 15 tahun nih puncaknya. Ini tip aja ya, tip ya buat pemirsa. Kami datang dari Cisarua kemari hanya butuh 2 jam, kalau macet 3 jam. Ya. Menunggu sampai 1 hari. Oke, anggap aja di sini 12 jam. Bagaimana menunggu di padang mahsyar lebih berat. Itu aja, jadi santai, hidup ini jadi santai. Hadapi dengan positif aja. Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.